podcast, saya akan menjelaskan awal terbentuknya Kerajaan Perlak. Nah, Kerajaan Perlak ini adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri sekitar tahun 840 Masehi di Aceh Timur. Nah, wilayah ini tuh sejak abad ke-7 ternyata udah menjadi pelabuhan penting yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan juga Gujarat. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam secara damai melalui dakwah dan juga pernikahan dengan masyarakat setempat. Masuknya Islam ke Perlak membawa perubahan yang sangat besar. Akhirnya, Syekh Maulana Abdul Aziz Shah, keturunan dari Bani Hashim, berhasil mendirikan kerajaan Islam dan diangkat menjadi sultan pertama. Di bawah kepemimpinannya itu, Islam dijadikan agama yang resmi dan Perlak berkembang sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan juga budaya Islam di wilayah tersebut. Kerajaan ini juga memainkan peran yang sangat penting dalam melahirkan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, contohnya seperti Samudra Pasar. Meski sempat terjadi perpecahan akibat perbedaan mazhab Sunni dan Syiah, Perlak tetap dikenang baik sebagai pelopor penyebar Islam di Asia Tenggara. Dan keberadaannya juga memperkuat jalinan perdagangan dan hubungan diplomatik antar wilayah. Selanjutnya adalah Kesultanan Perlak atau Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang berdiri di wilayah Perlak atau Aceh Timur. Aceh sekarang disebut-sebut antara tahun 840 sampai dengan tahun 1292. Perlak atau Kerajaan Perlak terkenal sebagai suatu daerah penghasil kayu. Kayunya sangat bagus yang biasa digunakan untuk membuat kapal. Dan karena daerah ini merupakan daerah penghasil kayu, maka daerah ini disebut sebagai Negeri Perlak. Apa saja raja-raja yang pernah memerintah Perlak? Yang pertama, Sultan Mahrum Alauddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah Zilullah fil Alam pada tahun 225 Hijriah atau 810 Masehi. Kedua, Sultan Alauddin Syahid Maulana Abdul Rahim Shah Zilullah fil Alam pada 249 Hijriah atau 833 Masehi. Ketiga, Marhum Alauddin Syahid Maulana Abbas Shah Zilullah fil Alam pada 285 Hijriah atau 868 Masehi. Keempat, Sultan Mahrum Alauddin Syahid Ali Mugayat Shah Zilullah fil Alam pada 302 Hijriah atau 885 Masehi. Kelima, Sultan Mahrum Alauddin Abdul Qadir Shah Johan berdaulat Zilullah fil Alam pada 305 Hijriah atau 887 Masehi. Keenam, Sultan Mahrum Alauddin Muhammad Amin Shah Zilullah fil Alam pada 309 Hijriah atau 892 Masehi. Ketujuh, Mahrum Alauddin Abdul Malik Shah Zilullah fil Alam pada 327 Hijriah atau 909 Masehi. Kedelapan, Sultan Mahrum Alauddin Syahid Mahmud Shah Zilullah fil Alam pada 349 Hijriah atau 930 Masehi. Kita lanjut ke keadaan sosial. Pada masa kejayaannya, masyarakat Kerajaan Perlak hidup dalam suasana yang damai dan religius. Ajaran Islam menyebar dengan cepat melalui dakwah para ulama dari Timur Tengah. Kehidupan sosial masyarakat mulai dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, seperti dalam tata cara berpakaian, pendidikan, hingga adat istiadat. Masyarakat juga dikenal terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan budaya baru. Lanjut ke keadaan ekonomi. Secara ekonomi, Perlak sangat maju karena letaknya yang sangat strategis di jalur pelayaran internasional. Mereka menghasilkan komoditas penting seperti kayu perlak, rempah-rempah, dan hasil pertanian lainnya. Barang-barang ini diekspor ke berbagai wilayah seperti India, Arab, dan Tiongkok. Pelabuhan Perlak pun menjadi salah satu pusat perdagangan tersibuk di wilayah tersebut. Terakhir, keadaan politik. Di bidang politik, Kerajaan Perlak dipimpin oleh raja-raja yang bijaksana dan berwibawa. Mereka berhasil menjaga kestabilan wilayah serta memperkuat pengaruh kerajaan melalui hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam lainnya. Pemerintah berjalan tertib dan sistematis, memperlihatkan bahwa Perlak bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga secara administratif dan diplomatik. Selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Perlak. Peninggalan Kerajaan Perlak yang pertama itu adalah mata uang Perlak.
terdiri dari dirham atau emas, kupang atau perak, dan tembaga, menjadi bukti kejayaan ekonomi awal di Nusantara. Selanjutnya yang kedua itu adalah stempel kerajaan. Stempel bertulis Arab Al-Wasik Billah menunjukkan sistem administrasi kerajaan Perlak. Dan selanjutnya yang ketiga, yang terakhir itu adalah makam Raja Benoa. Ditemukan di tepi sungai Trenggulon dengan batu nisan beraksara Arab yang memperkuat eksistensi Perlak sebagai kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kerajaan Perlak mulai mengalami kemunduran pada akhir abad ke-13 karena beberapa faktor utama. Yang pertama, konflik internal. Persaingan antara kelompok Sunni dan Syiah di dalam kerajaan menyebabkan ketidakstabilan politik. Perpecahan ini melemahkan kekuatan kerajaan dan mengganggu pemerintah yang efektif. Kedua, serangan dari kerajaan lain. Pada tahun 988 Masehi, kerajaan Sriwijaya menyerang Perlak yang mengakibatkan gugurnya Sultan Alauddin Syed Maulana Muhammad Mahmud Shah. Serangan ini memperburuk kondisi kerajaan dan memaksa kedua faksi untuk bersatu kembali guna menghadapi ancaman eksternal. Ketiga, pergeseran jalur perdagangan. Dengan berkembangnya Kesultanan Malaka sebagai pusat perdagangan baru, jalur pelayaran bergeser ke arah timur, mengurangi peran strategis Perlak dalam perdagangan internasional. Keempat, kekosongan pemimpinan. Setelah wafatnya Sultan Makdun Alaidin, Malik Abdul Aziz Johan berdaulat pada tahun 1292 Masehi. Tidak ada penerus yang mampu memimpin dan mempersatukan kerajaan. Situasi ini dimanfaatkan oleh Kesultanan Samudra Pasai yang pada saat itu sedang berkembang pesat melalui pernikahan politik antara putri Sultan Perlak dengan Pangeran Samudra Pasai. Kemudian kerajaan ini akhirnya bergabung dengan Samudra Pasai mengambil alih wilayah kekuasaan Perlak.